Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Della Puspita, NIM 2203096036. Saya di sini akan merefleksikan salah satu materi mata kuliah dari Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji A. Umar MA. Saya di sini mengambil buku dari Bapak Umar sendiri, yaitu tentang Revolusi Madrasah Mozaik Perjuangan Tiga Kota, yang materinya yaitu tentang revolusi kapal, di mana dalam revolusi kapal ini kita diberikan pesan bahwa ketika kita ingin mengelola madrasah itu harus serius. Kenapa? Karena ketika kita tidak serius dalam mengelola madrasah, bisa jadi madrasah tersebut akan digantikan oleh kandang sapi. Artinya bahwasanya madrasah itu akan tutup dan mati, dan bangunan tersebut bisa digantikan oleh kandang sapi, seperti yang sudah terjadi. Nah, materi revolusi kapal ini memberikan pelajaran penting tentang kebutuhan untuk beradaptasi dan berkembang menghadapi tuntutan zaman yang terus berubah. Revolusi kapal yang menggambarkan pelajaran revolusi dari kapal tradisional menjadi kapal modern, yang artinya dari kapal yang zaman dahulu itu kapalnya itu hanya kapal kecil dan alat untuk nahkodanya itu hanya menggunakan gayung, dan alat penangkapnya ikan itu menggunakan jaring yang kecil. Terus berkembang lagi menjadi kapal yang lebih modern menggunakan mesin motor, tetapi alat menangkapnya ikan masih menggunakan jaring yang lebih agak besar. Selanjutnya berkembang lagi dengan tuntutan zaman, para pelaut itu tidak puas dan berkembang lagi menjadi kapal yang lebih besar dan ada menggunakan mesin motor, terus sudah ada pelindungnya atau atapnya, sehingga ketika hujan tidak lagi kehujanan. Terus berkembang lagi menjadi kapal besar dan mempunyai pendingin sendiri dan bisa mengawetkan ikan berbulan-bulan. Tidak habis pikir, dari para pelaut itu terus berkembang atau berevolusi membangun kapal-kapal tersebut dan menjadilah kapal induk, di mana kapal tersebut kapalnya besar dan alat penangkap ikannya pun sudah tidak menggunakan jaring lagi. Pengawet untuk mengawetkan ikan itu menggunakan pendingin yang besar, sehingga kapal tersebut bisa melintasi antar negara, pulau, ataupun intinya sudah berjangkau internasional. Nah, di mana kita menganalogikan bahwasanya kapal tersebut sebagai bangunan madrasah, sedangkan ikan yang ditangkap itu sebagai kualitas siswanya, dan nahkoda atau alat penangkapnya itu sebagai kurikulum dan model pembelajaran atau pengelolaan madrasah. Nah, dari sini materi ini itu menggarisbawahi bahwa perubahan sosial dan perubahan iptek dan dinamika budaya memaksa institusi pendidikan itu terus berkembang. Jika madrasah tetap menggunakan tata cara tradisional dan pengelolaannya masih menggunakan tanpa inovasi atau masih cara-cara tradisional, gak ada kreatifnya, gak ada inovasinya, masih menggunakan, ibaratnya menggunakan model pembelajaran yang tradisional, itu akan ketinggalan dan kehilangan relevansi. Dalam kasus ekstrim tersebut, tadi dijelaskan bahwasanya madrasah itu akan dijadikan sebagai kandang sapi. Dari situ kan kita tadi bisa melihat dari revolusi kapal, seperti nelayan yang beralih dari perahu tradisional menjadi perahu modern dan bisa melintas hingga luar negara atau bertaraf internasional. Dari cerita revolusi kapal yang kita terapkan ke revolusi madrasah ini sangat penting untuk komitmen terus maju, karena komitmen jadi fondasi utama untuk mendorong perubahan fisik, baik dari aspek fisik madrasah, kurikulum, pengelolaan, serta model pembelajarannya. Nah, seorang pemimpin madrasah ini itu intinya dituntut untuk memiliki kejujuran untuk mengevaluasi kelemahan institusi atau madrasah tersebut. Sehingga dari kelemahan itu kita bisa belajar bagaimana untuk memperbaikinya. Materi ini juga menekankan tentang kedisiplinan sebagai instrumen yang berkelanjutan dalam perubahan. Intinya itu kita harus mempunyai mindset
ketika mindset kita itu hanya itu saja, kita nggak akan berubah. Jadi kita sebelum merevolusi, kita harus bisa mengubah mindset kita. Alasan saya mengambil materi ini itu kenapa? Karena materi ini itu sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh madrasah-madrasah pada saat ini. Pada era modern ini, dengan banyaknya tuntutan zaman. Penggunaan analogi revolusi kapal tadi memudahkan kita untuk memahami kompleksitas perubahan dan transformasi dalam bidang pendidikan. Dari cerita revolusi kapal itu bisa kita jadikan pembelajaran bahwasanya kita sebagai manusia tidak hanya puas dengan satu pencapaian itu, tetapi harus bisa berkembang dengan adanya tuntutan zaman pada sekarang ini. Karena kemajuan iptek yang semakin berkembang, maka teknologi-teknologi yang akan masuk ke dalam negara kita itu semakin berkembang. Misalnya nih, dulunya waktu pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah, metode diskusi, ataupun metode tanya jawab. Tapi sekarang bisa menggunakan metode dalam bentuk project, ataupun siswanya harus dituntut lebih aktif. Dan selain itu kan sekarang banyak juga media-media sosial yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Jadi ketika kita ingin merevolusi madrasah itu, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Intinya jangan takut untuk mencoba untuk merubah kelemahan-kelemahan dari madrasah kita. Refleksi ini mengingatkan bahwa revolusi dalam pendidikan bukan hanya sekedar tantangan perubahan fisik ataupun teknis. Jadi ada perubahan kurikulum, ada perubahan dari segi bangunannya juga bisa, terus dari perubahan pengelolaan madrasahnya, terus dari pengelolaan model pembelajarannya, bukan hanya menggunakan model pembelajaran yang tradisional. Nah, dari cerita ini saya teringat bahwasanya saya teringat dengan madrasah saya yang pernah saya tempati waktu sanawiyah. Saya pernah mendengarkan cerita dari guru saya bahwasanya madrasah itu bangunannya nggak langsung di satu tempat komplek itu. Jadi madrasah itu sebelumnya di dekat ada 2 bangunan rumah di dekat masjid. Nah, itu dijadikan madrasah. Terus siswanya itu hanya sekitaran 20, tapi itu waktu pertama kali pendirian madrasahnya. Terus dengan banyak alumni dan dukungan masyarakat dan alumni yang mungkin udah sukses, dan alumninya itu bisa kembali ke madrasah itu untuk membantu membangun madrasah tersebut agar madrasah tersebut bisa memiliki bangunan yang tetap. Setelah itu madrasah itu, dari madrasah yang saya tempati itu awalnya itu hanya memiliki 3 kelas, tetapi sudah dalam benar-benar tanah milik madrasah. Setelah itu terus berkembang menjadi sekarang terdapat 12 kelas. Jadi nggak setiap angkatan hanya memiliki 4 kelas, yaitu ada kelas 71, 72, dan 73 dan 74. Nah, sekarang alhamdulillahnya dari madrasah itu bisa berkembang dari hanya madrasah sanawiyah sekarang ada TPQ, ada SMA Islam juga dalam satu lingkup tempat itu. Selain itu, madrasah itu tidak hanya diam dalam hanya MTS sama SMA, tetapi madrasah itu terus berkembang dan sekarang ingin membuat boarding school atau pondok pesantren modern dalam lingkup madrasah itu, dan sekarang alhamdulillah sudah terbangun walaupun boarding schoolnya belum sebesar dari boarding school yang lain. Nah, dari situ saya melihat bahwasanya merevolusi madrasah itu sangat penting untuk dalam bidang pendidikan karena ketika kita berdiam dan tidak ingin mengubah madrasah dan tidak ingin merevolusi, ya kita akan tertinggal oleh zaman. Dari
kata-kata penting dalam buku Revolusi Kapal ini kan, jika kita tidak serius dalam mengelola madrasah, maka madrasah itu akan dijadikan kandang sapi. Dari teori revolusi kapal ini, saya memiliki pemikiran bahwasanya semua proses itu tidak langsung instan. Saya berpikir pada diri saya sendiri. Dulu saya pernah menjadi tutor bimbel dalam suatu organisasi milik orang lain waktu saya masih di bangku MTS kelas 9 sampai saya di SMA kelas 3. Tetapi dengan perkembangan zaman dan saya ingin mencoba untuk memberanikan diri, selama kuliah ini saya bisa menjadi tutor bimbel secara mandiri, dan alhamdulillahnya saya memiliki 5-6 murid di bawah naungan saya sendiri, dan anak tersebut saya ajarkan secara private dari rumah ke rumah, dan alhamdulillahnya dari setiap anak itu saya privatein setiap minggunya itu 2 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi saya sendiri setiap hari itu mengajarkan anak 2 sesi. Yang pertama, ada sesi pertama itu dari jam 4 sampai maghrib, yang sesi kedua dari maghrib sampai jam 8 atau jam setengah 9. Nah, dari situ saya berpikir bahwasanya suatu saat nanti saya bisa membuka lembaga tutor bimbel dan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang ingin membutuhkan, serta bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang ingin menyalurkan ilmunya dalam tutor bimbel ini. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.